Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Kepatuhan Berobat Sesuai Standar Pasien Hipertensi di Puskesmas Tegal Barat. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Irfan Loketo, jabatan perawat unit kerja di UPTD Puskesmas Tegal Barat, tempat tanggal lahir Brebes 11 Desember 1992. Tugas pokok dan fungsi dari Puskesmas Tegal Barat. Tugas pokoknya yaitu berdasarkan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Dinas Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tegal, Puskesmas Tegal Barat ditetapkan sebagai puskesmas non perawatan yang mempunyai tugas pokok pelayanan, pembinaan, dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Untuk fungsinya yaitu menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internship, dan sebagai jejaring rumah sakit pendidikan. Untuk tugas pokok dan fungsi dari perawat, berdasarkan Permen-Pan RB nomor 35 tahun 2019, yang pertama, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. Yang kedua, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang ketiga, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah. Yang keempat, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area anak. Dan yang kelima, melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Kemudian identifikasi isu di Puskesmas Tegal Barat. Penulis menemukan 5 isu. Isu yang pertama yaitu kurang optimalnya pelayanan posyandu lansia di wilayah Puskesmas Tegal Barat di masa pandemi. Yang kedua, kurang optimalnya kesadaran serta peran petugas terhadap pentingnya 5-moment hygiene bagi pengunjung di Puskesmas Tegal Barat. Yang ketiga, kurangnya koordinasi antara pegawai Puskesmas dengan tim PPI tentang tata cara penggunaan APD yang baik dan benar sesuai SOP di Puskesmas Tegal Barat. Yang keempat, kurangnya kepatuhan berobat sesuai standar pasien hipertensi di Puskesmas Tegal Barat. Dan yang kelima, kurang optimalnya budaya 5R, ringkes, rapi, resik, rawat, dan rajin oleh pegawai di Puskesmas Tegal Barat. Kemudian dianalisis menggunakan APKL. Ditemukan 3 isu yang memenuhi syarat. Yang pertama, kurang optimalnya kesadaran serta peran petugas terhadap pentingnya 5-moment hygiene bagi pengunjung di Puskesmas Tegal Barat. Yang kedua, kurangnya koordinasi antara pegawai Puskesmas dengan tim PPI tentang tata cara penggunaan APD yang baik dan benar sesuai SOP di Puskesmas Tegal Barat. Dan yang ketiga, kurangnya kepatuhan berobat sesuai standar pasien hipertensi di Puskesmas Tegal Barat. Kemudian dianalisis lagi dengan menggunakan USG. Ditemukan 1 isu prioritas. Dari hasil analisis isu tersebut diperoleh isu prioritas yaitu kurangnya kepatuhan berobat sesuai standar pada pasien hipertensi di Puskesmas Tegal Barat. Untuk akar masalahnya menggunakan diagram fishbone. Dari manusianya malas berobat, takut berobat, tidak ada keluhan atau merasa tidak perlu berobat. Dari materialnya, tidak adanya media informasi di ruang tunggu Puskesmas tentang penyakit hipertensi. Yang kedua, tidak ada kartu kendali berobat pasien hipertensi. Dari metodenya, kurangnya sosialisasi tentang penyakit hipertensi. Dari lingkungannya, yang pertama, tidak ada yang mengantar berobat karena jarak ke puskesmas jauh. Yang kedua, keluarga tidak menerapkan diet rendah garam pada pasien hipertensi. Yang ketiga, kurangnya dukungan keluarga agar pasien rajin minum obat. Dari kondisi yang akar masalah tadi, kondisi yang diharapkan adalah yang pertama, pasien mau berobat rutin. Yang kedua, pasien berobat dengan senang hati. Yang ketiga, pasien tahu pentingnya minum obat secara rutin. Yang keempat, adanya media informasi di ruang tunggu pasien Puskesmas Tegal Barat tentang hipertensi. Yang kelima, adanya kartu kendali berobat pasien hipertensi. Yang keenam, sering dilakukannya sosialisasi tentang penyakit hipertensi. Yang ketujuh, ada yang mengantar atau petugas puskesmas datang ke rumah. Yang kedelapan, keluarga menerapkan diet rendah garam pada pasien hipertensi. Dan yang kesembilan, keluarga memberi dukungan kepada pasien hipertensi agar mau berobat dan mau minum obat. Untuk gagasan kreatifnya yaitu optimalisasi kepatuhan berobat sesuai standar pasien hipertensi di Puskesmas Tegal Barat dengan kaliber PASI. Kegiatannya yang pertama, konsultasi dengan kepala puskesmas dan pemegang program PTM. Yang kedua, melakukan sosialisasi di ruang tunggu Puskesmas Tegal Barat. Yang ketiga, melakukan sosialisasi ke keluarga pasien dengan kunjungan rumah. Yang keempat, membuat standing banner hipertensi. Yang kelima, membuat kaliber PASI kartu kendali berobat pasien hipertensi. Dan yang keenam, evaluasi kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama,
Tahapannya yaitu: 1. Melakukan penjadwalan dengan Kepala Puskesmas dan pemegang program PTM untuk konsultasi. 2. Menyiapkan bahan konsultasi. 3. Mencatat masukan dari Kepala Puskesmas dan pemegang program PTM. Dan yang keempat, meminta persetujuan Kepala Puskesmas dan pemegang program PTM tentang gagasan kreatif dan isu. Untuk output dan eviden: output laporan konsultasi, eviden dokumentasi, foto, dan video. Kontribusi ke visi misi dan tata nilai: berkontribusi pada misi Puskesmas yang kedua, yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan. Dengan melakukan konsultasi dengan Kepala Puskesmas dan pemegang program PTM, memberi kontribusi terhadap tata nilai Puskesmas senyum, salam, sapa, amanah, dan akuntabel. Keterkaitannya dengan aneka: akuntabilitas, bertanggung jawab, nasionalisme, musyawarah, etika publik, sopan santun, komitmen mutu, inovasi, anti korupsinya, disiplin. Kemudian kegiatan yang kedua tahapannya yaitu: yang pertama, menyiapkan bahan materi sosialisasi yang diperlukan di ruang tunggu Puskesmas Tegal Barat. Yang kedua, konsultasi dengan pemegang program PTM tentang materi. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan bagian sarana dan prasarana Puskesmas. Yang keempat, membuat daftar hadir. Yang kelima, membagikan leaflet kepada pengunjung. Yang keenam, melakukan sosialisasi. Yang ketujuh, melakukan sesi tanya jawab dengan pengunjung. Untuk output dan evidennya: outputnya laporan kegiatan sosialisasi, evidennya daftar hadir pasien di ruang tunggu, dan dokumentasi, foto, dan video. Kontribusi ke visi misi dan tata nilai: berkontribusi pada misi Puskesmas yang kedua, yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan. Dengan melakukan konsultasi dengan Kepala Puskesmas dan pemegang program PTM, memberikan kontribusi terhadap tata nilai Puskesmas senyum, salam, sapa, amanah, dan akuntabel. Keterkaitannya dengan nilai aneka, akuntabilitas, bertanggung jawab, nasionalisme, musyawarah, etika publik, sopan santun, komitmen mutu, inovasi, anti korupsinya, disiplin. Untuk kegiatan yang ketiga tahapannya yaitu: yang pertama, menyiapkan bahan materi sosialisasi yang diperlukan saat kunjungan ke rumah pasien. Yang kedua, konsultasi dengan pemegang program PTM tentang materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, melakukan kontrak waktu dengan kader untuk kunjungan rumah. Yang keempat, melakukan sosialisasi ke keluarga pasien dengan lembar balik dan leaflet. Dan yang kelima, melakukan sesi tanya jawab dengan keluarga pasien. Untuk output dan evidennya: outputnya laporan kegiatan sosialisasi, evidennya dokumentasi, foto, dan video. Kontribusi ke visi misi dan tata nilai: berkontribusi pada misi Puskesmas yang kedua, yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan. Dan kemudian berkontribusi terhadap tata nilai Puskesmas, yaitu senyum, salam, sapa, amanah, dan akuntabel. Dengan keterkaitannya aneka, akuntabilitas, bertanggung jawab, nasionalisme, musyawarah, etika publik, sopan santun, komitmen mutu, inovasi, anti korupsinya, disiplin. Kemudian kegiatan yang keempat, membuat standing banner. Tahapan kegiatannya: yang pertama, mencari referensi di internet desain standing banner. Yang kedua, mengkonsultasikan desain standing banner dengan Kepala Puskesmas dan pemegang program PTM. Yang ketiga, konsultasi dengan bendahara BLUD Puskesmas terkait biayanya. Yang keempat, melakukan pembuatan standing banner dengan pergi ke tempat percetakan. Yang kelima, meletakkan standing banner di tempat yang strategis sehingga dapat dibaca oleh pengunjung. Output dan evidennya: outputnya tersedianya standing banner, evidennya dokumentasi, foto, dan draft standing banner. Kontribusi ke visi misi dan tata nilai: berkontribusi visi Puskesmas yaitu menjadi institusi terdepan dalam mewujudkan masyarakat Tegal Barat yang sehat dan mandiri berbasis pelayanan prima. Berkontribusi terhadap tata nilai Puskesmas yaitu senyum, salam, sapa, amanah, dan akuntabel. Keterkaitan dengan nilai aneka, akuntabilitas, bersungguh-sungguh, nasionalisme, adil, etika publik, sopan santun, komitmen mutu, inovasi, anti korupsinya, jujur. Kemudian kegiatan yang kelima, membuat kalibrasi. Tahapan kegiatannya: mengkonsultasikan dengan Kepala Puskesmas dan pemegang program PTM desain dari isi kalibrasi. Kemudian yang kedua, mencari referensi di internet. Yang ketiga, membuat kartu kendali pasien hipertensi. Yang keempat, melakukan sosialisasi kartu kendali hipertensi dengan petugas poliklinik. Dan yang kelima, memberikan kartu kendali pasien hipertensi kepada pasien hipertensi. Output dan evidennya: tersedianya kartu kendali berobat pasien hipertensi, evidennya dokumentasi, foto, video, draft kalibrasi. Kontribusi ke visi misi dan tata nilai: berkontribusi pada visi Puskesmas yaitu menjadi institusi terdepan dalam mewujudkan masyarakat Tegal Barat yang sehat dan mandiri berbasis pelayanan prima. Misi Puskesmas Tegal Barat yang ke-1, 2, dan 3: membuat kalibrasi,
merupakan bentuk kontribusi terhadap nilai organisasi, yaitu akuntabel dan amanah. Keterkaitannya dengan nilai aneka, akuntabilitas bersungguh-sungguh, nasionalisme adil, etika publik sopan, komitmen mutu efektif dan efisien, anti korupsinya jujur. Untuk evaluasi kegiatan, tahapan kegiatannya yaitu yang pertama monitoring kegiatan yang dilakukan, yang kedua monitoring kunjungan pasien hipertensi, yang ketiga melakukan perbaikan perbandingan saat dan sebelum dilakukan dan sesudah dilakukan kegiatan. Output dan evidennya, output laporan hasil kegiatan, evidennya dokumentasi foto, persentase data PISPK setelah kegiatan. Kemudian kontribusi ke visi misi dan tata nilai, berkontribusi terhadap visi puskesmas, yaitu menjadi institusi terdepan dalam mewujudkan masyarakat Tegal Barat yang sehat dan mandiri berbasis pelayanan prima. Berkontribusi terhadap tata nilai puskesmas, yaitu senyum, salam, sapa, amanah, dan akuntabel. Keterkaitan nilai aneka, akuntabilitas bersungguh-sungguh, nasionalisme musyawarah, etika publiknya cermat disiplin, komitmen mutunya efektif dan efisien, anti korupsinya jujur. Dampak dari pemecahan isu yaitu dampak terhadap individu yang berprofesi sebagai perawat, yaitu dapat melatih komunikasi efektif dengan pasien dan teman sejawat, menimbulkan kebiasaan kerjasama secara langsung dengan petugas Puskesmas Tegal Barat. Dampak terhadap organisasi, meningkatkan kredibilitas Puskesmas Tegal Barat sebagai unit kerja tempat penulis beraktualisasi dan habituasi, meningkatkan angka kunjungan pasien di Puskesmas Tegal Barat. Dampak terhadap masyarakat, meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat tentang penyakit hipertensi, meningkatkan kesadaran pada masyarakat yang sudah mengidap penyakit hipertensi, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di lingkungan wilayah kerja Puskesmas Tegal Barat. Untuk metrik jadwalnya seperti ini. Kendala dan rencana antisipasinya. Kendalanya, yang pertama, kepala puskesmas jadwalnya padat. Rencana antisipasinya melakukan konsultasi via WA atau telepon. Yang kedua, pengunjung puskesmas tidak antusias mendengarkan materi sosialisasi. Rencana antisipasinya menggunakan pengeras suara dan bahasa yang menarik agar dapat menarik perhatian pengunjung. Yang ketiga, kader atau keluarga pasien memiliki waktu yang terbatas. Rencana antisipasinya melakukan penjadwalan jauh hari dengan kader dan keluarga pasien. Kendala yang keempat, desain standing banner kurang menarik. Rencana antisipasinya membuat materi sesingkat mungkin dan dapat dimengerti oleh pasien dan keluarga pasien. Kemudian yang kelima, kendalanya desain kalibrasi kurang menarik. Rencana antisipasinya bekerjasama dengan teman sejawat untuk membuat isi kalibrasi. Kendala yang keenam, rencana kegiatan yang dilakukan kurang maksimal. Rencana antisipasinya menjalankan setiap tahap kegiatan secara maksimal serta selalu menerima dan melaksanakan masukan dari mentor dan coach. Terima kasih.